Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami, channel Bambu Larangan. Bagi yang belum subscribe, ya subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Bambu Larangan. Oke, langsung aja ya. Asal muasal Bambu Larangan. Nah, saudara, asal mula Bambu Larangan dari Banten lama, yaitu Banten Selatan. Dibawa atau dikembangkan oleh pejuang Islam, dikembangkan ke Bambu Larangan, Cengkareng, Jakarta Barat. Bambu Larangan adalah nama sebuah perkampungan yang terdiri dari dua rukun warga, yakni RW 09 dan RW 05. Bambu Larangan RW 09 masuk dalam wilayah Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres. Sedangkan Bambu Larangan RW 05 masuk ke dalam Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, keduanya dalam wilayah Jakarta Barat. Bambu Larangan berbatasan langsung dengan Pinggirawa, Menceng, Pulo, Utan Jati sebelah selatan serta Kampung Malang di sebelah timur. Di antara semua perkampungan yang melingkupinya, Bambu Larangan berkampungan menurut catatan sejarah yang ada. Kampung Bambu Larangan dibangun tahun 1820, setahun setelah peristiwa pemberontakan petani Banten berhasil dipadamkan oleh Belanda. Dengan terculiknya pemimpin gerakan tersebut, yakni Haji Wase, atau yang lebih dikenalnya Ki Haji Tubagus Mas Wase bin Kiai Haji Tubagus Abdurrahman. Setelah meredam pemberontakan Belanda, melanjutkan dengan penangkapan orang-orang yang dianggap terlibat. Mereka yang tertangkap biasanya dibunuh ataupun diasingkan ke wilayah terpencil di Indonesia. Salah seorang yang terlibat pemberontakan dari distrik Cilegon, Banten adalah Satim. Dia berhasil melarikan diri ke arah Jakarta dengan menggunakan rakit yang dikayuhnya di atas saluran Maekevart atau sungai yang merupakan sungai buatan yang dibangun tahun 1681. Berupa sebuah kanal yang menghubungkan 7 sungai, yaitu salah satunya Cisadane, Ciangke. Saat ini sungai tersebut merupakan bagian dari aliran sungai Angke Pesanggerahan. Ketika melintas di sekitar Sumur Bor, dia merapatkan rakitnya lalu melanjutkan perjalanan ke arah utara. Sesampai tibalah di sebuah wilayah yang kontor, tanahnya membukit dan banyak sekali ditumbuhi pepohonan bambu betung, salah satunya bambu tali, bambu hitam dan lain-lain. Karenanya wilayah itu awalnya dinamakan Benteng Alang-alang, ya, Benteng Alang-alang. Entah kenapa kemudian namanya berubah menjadi Bambu Larangan. Menurut cerita orang-orang wilayah ini, pada waktu itu siapa yang menebang pohon bambu tanpa izin, maka orang tersebut akan meninggal dunia. Widih, serem. Tapi hal itu merupakan cerita yang turun-temurun saja, saudara. Pada awalnya Swati mendirikan rumah di sebelah Masjid Sapinatul Husna. Setelah dirasa aman, dia kembali ke tempat asalnya di Cilegon, Banten untuk menjemput 2 orang keponakannya, yaitu Kontara dan Mas Mairan. 2 orang inilah yang kemudian mengembangkan wilayah Bambu Larangan dengan keahlian masing-masing. Ki Haji Tubagus Kontara yang ilmu agama Islam ditempatkan di utara mengurusi Masjid Sapinatul Husna. Beliau pun tidak mengurusi masjid saja, beliau pun mengajar ngaji. Dan sedangkan Haji Mas Mairan yang ahli ilmu bela diri Betawi ditempatkan di sebelah selatan sungai. Sampai saat ini keturunan mereka masih menempati sebagian besar wilayah Bambu Larangan. Kebanyakan keturunan mereka kawin dengan masyarakat Betawi Cengkareng, Kosambi, Pondok Pinang, Pasar Jumat dan sekitarnya ataupun dan lain-lain. Sehingga budaya mereka adalah bercampur antara budaya Betawi dan budaya Banten yang disebut Benteng Alang-alang. Benteng Alang-alang Bambu Larangan tempat tumenggung pangeran berperang. Ditentang jangan diburu, jangan jaga amanat, dijunjung kitab direntang. Siapakah nama pendiri Banten?
Siapakah nama pendiri bambu larangan? Nah, asal-usul dari Banten Lama, Banten Selatan. Dibawa atau dikembangkan oleh pejuang Islam, dikembangkan ke Bambu Larangan, Congkareng, Jakarta Barat. Kiai Haji Tubagus Maswase bin Kiai Haji Tubagus Abdurrahman. Kiai Haji Kumpi Satim bin Tubagus Raden Abdul Karim. Kiai Haji Tubagus Kontara bin Kiai Haji Kumpi Satim. Kiai Haji Tubagus Ahmad Kor bin Kumpi Satim. Kiai Haji Usin bin Kiai Haji Mas Mairan, dan lain-lain. Orang Bambu Larangan sangat menggemari lenong pada umumnya, cokek, gambang kromong, kasidahan, dan tentu juga irama Melayu dangdut. Dahulu mereka adalah petani, tetapi perkembangan Jakarta memaksa mereka untuk beralih profesi menjadi pekerja ataupun pedagang, buruh, dan lain-lain. Karena lahan persawahan mereka kebanyakan sudah menjadi perumahan. Ya, mungkin hanya ini saja yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya, apabila di video kami ada pun kata-kata yang kurang salah dan dalam arti baik itu disengaja ataupun yang kurang disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke saudara, untuk itu apabila video ini bermanfaat bagi kita semua, silahkan share kepada teman-teman kalian. Nah, hanya itu saja yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya usipkum wa natsib taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.